Bismil abi walibni waruhil kudus al ilahul wahid, demi nama Bapa, Putra dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat yang dikasih oleh Tuhan, oknum-oknum ustadz yang hendak menyerang seorang pendeta ketika debat, nampak-nampaknya mereka pernah dipermalukan. Dari kumpulan ustadz itu ada ustadz yang pernah dipermalukan oleh seorang penonton debat dari muslim yang berkata dia lulusan SD dan mempermalukannya, teman-teman, karena dia tidak mengerti, bahkan tidak dapat menggali, mempertanggungjawabkan apa yang sedang dibahas. Teman-teman, mari jangan skip, kita lihat dari awal hingga akhir. Yang membuat harusnya membuat mereka ini banyak belajar, banyak menggali kitab sucinya, bukan malah jadi sok pintar, malah ketika didebat, malah ditanya, ketika dibuka argumentasi, malah mereka kayak preman yang ngamuk dan lain sebagainya. Nah, kita lihat videonya, teman-teman. Ini dia. Mentaati ajaran para nabi, menggunakan kata insya Allah di dalamnya, sedangkan Bapak sendiri membantahnya. Terima kasih. Yang insya Allah dalam Alkitab kan sudah saya jelaskan. Saudara tadi tidak mendengar atau gimana? Yang insya Allah dalam Alkitab kan sudah saya jelaskan. Saudara tadi tidak mendengar atau gimana? Yang insya Allah dalam Alkitab kan sudah saya jelaskan. Saudara tadi tidak mendengar atau gimana? Itu tidak ada urusannya dengan keselamatan. Itu tidak ada urusannya dengan keselamatan. Itu tidak ada urusannya dengan keselamatan. Saya sudah menjelaskan itu, saya tidak akan menjelaskan ulang. Lihat videonya saja kalau mau. Ya, lalu saya mungkin sekitar 6 bulan yang lalu atau lebih saya mulai main TikTok ya. Dan dari main TikTok itu saya mendapatkan banyak teman yang murtadin. Dan mereka semua mengatakan bahwa di dalam agama mereka yang lama tidak ada kepastian keselamatan. Tadi yang benar saudara atau mereka gitu loh. Nah, mereka tidak ada keyakinan keselamatan. Lalu mereka juga berkata bahwa kalau selamat sih selamat, tapi masuk neraka dulu. Itu kata-kata mereka, terserah kamu mau percaya apa tidak percaya. Ya. Ya. Baik audiens, tolong jangan ada kata penghinaan dan lain-lain ya. Kita bukan di sini sebagai non manusia, kita kan manusia ya, bisa berbicara dengan baik-baik ya. Ya, framing masih boleh, tapi jangan ada kata-kata penghinaan ya. Mohon, jangan ada kata-kata penghinaan. Oke, mohon maaf. Baik, terima kasih. Saya dengar pertanyaannya, dia tanya dari sana. Ini saya belum selesai jawab, dia sudah tanya. Iya. Ya. Ya, audiensnya kurang ini Pak. Jadi pertama saya tadi sudah katakan bahwa teman-teman murtadin saya itu bukan cuma satu, banyak ya. Dan mereka mengatakan bahwa harus lewat neraka. Memang masuk surga nanti akhirnya, tetapi harus lewat neraka dulu. Lalu yang kedua, nabinya sendiri itu masih harus didoakan oleh umatnya. Nah, kalau nabinya masih didoakan, lalu umatnya bagaimana? Apa? Ini ngomong yakin selamat atau tidak yakin selamat ya? Selesaikan! Bapak, tenang Pak. Ayo diselesaikan mengenai sholawat dan sebagainya itu. Selesaikan. Ayo kita selesaikan. Diskusi bagaimana kalau Anda tidak menyelewengkan penafsiran, ya? Ayo kita bahas sekarang.
Kita bahas sekarang. Jangan terlena ya. Boleh beradu argumen, masih boleh beradu untuk pendapat, masih boleh, tapi jangan sampai ada emosi dan lain-lain ya. Ya, silakan ya. Ya Pak ya. Tanyain sama saya. Ini kelakuannya yang menunjukkan yang membuat saya Tenang dulu Pak, jangan Pak. nggak habis pikir. Jangan dibatasi dulu ya. Jangan dibatasi dulu ya. Jangan dibatasi dulu ya. Ini kelakuan apa model seperti itu kelakuannya orang beragama memangnya. Saudara yang tidak beragama. Ya, sebentar. Saya nggak maki-maki orang, kamu yang maki-maki orang. Selesaikan malam ini mengenai sholawat dan sebagainya itu. Diselesaikan bagaimana? Diselesaikan bagaimana? Selesaikan. Ayo. Ini gimana? Ya, silakan. Pak, sebentar. Mohon maaf, sebentar. Ya. Sampai emosi. Iya, Kalau kamu tanya Alkitabku boleh, kenapa aku tidak marah? Kenapa aku tanya punya muka marah? iya. Kalau kamu tanya Alkitabku boleh, kenapa aku tidak marah? Kenapa aku tanya punya muka marah? Kamu sendiri menyelewengkan penafsiran. Ini parah nih. Silakan bos. Gimana? Ini parah nih. Tenang. Penafsiran. Kita bahas sekarang. Ini parah nih. Ini parah nih. Barusan kita saksikan sedikit cuplikan pernyataan Pendeta Budi Asali yang menyaksikan pernyataan para murtadin yang mengatakan bahwa dalam Islam tidak ada jaminan keselamatan. Dan kalaupun selamat, masuk neraka dulu baru masuk surga. Mendengar pernyataan Pendeta Budi Asali itu, para penonton muslim ngamuk dan mengatakan Pendeta Budi Asali goblok. Dan mereka tidak mengakui pernyataan para murtadin bahwa muslim akan singgah di neraka dulu baru masuk surga. Berikut ini saya akan tunjukkan pernyataan Ipung Atria yang adalah penyelenggara acara debat tersebut. Yang mengatakan hal yang sama seperti yang dikatakan para murtadin tadi. Bahwa muslim akan masuk neraka dulu baru masuk surga. Berikut videonya. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah di surga. Ini ada dua penafsiran. Penafsiran pertama adalah barang siapa yang di dalam dirinya ada tauhid, maka dia pasti akan masuk surga. Memang iya. Jaminan Allah tadi di Al-Quran kan gitu. Barang siapa yang beriman saja pasti masuk surga. Jadi barang siapa yang dalam dirinya ada tauhid la ilaha illallah pasti masuk surga. Perkara nanti banyak dosa ya kan, ketika ditimbang itu lebih banyak timbangan dosanya, maka dibersihkan dulu di neraka kan gitu. Itu logika akal sehat masuk sudah. Dibersihkan di neraka dulu, kemudian setelah bersih baru masuk surga. Logika akal sehat masuk. Bukan promo palsu, bukan promo abal-abal kayak tadi. Oke. Kita sudah dengarkan bersama bagaimana Ipung Atria mengatakan pernyataan yang sama persis seperti yang disampaikan Pendeta Budi Asali, mengulangi perkataan para murtadin. Jika Pendeta Budi Asali dikatakan goblok karena mengulangi perkataan yang sama persis dengan yang dikatakan Ipung Atria, kira-kira siapa yang goblok sebenarnya? Silakan teman-teman simpulkan sendiri. Berikut ini adalah kelanjutan dari kemarahan penonton muslim yang isinya para polemikus. Pertama saya tadi sudah katakan bahwa teman-teman murtadin saya itu bukan cuma satu, banyak ya. Dan mereka mengatakan bahwa harus lewat neraka. Memang masuk surga nanti akhirnya, tetapi harus lewat neraka dulu. Lalu yang kedua, nabinya sendiri itu masih harus didoakan oleh umatnya.
Ya kalau nabinya masih didoakan, lalu umatnya bagaimana? Oke. Apa? Ini ngomong yakin selamat atau tidak yakin selamat ya? Selesaikan. Tenang Pak, jangan. Mendengar itu para penonton muslim marah. Padahal faktanya memang demikian. Seperti yang kita sama-sama tahu, saudara muslim sering bersolawat untuk Nabi. Apa itu solawat? Menurut istilahnya, solawat adalah bentuk doa dan pujian untuk Nabi sebagai ibadah kepada Allah SWT. Jadi tidak salah yang dikatakan oleh para murtadin yang disampaikan oleh pendeta Budi Asali, di mana Nabi saudara muslim didoakan umatnya. Berikut ini isi doanya. Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan keselamatan untuk Nabi Muhammad, dan juga limpahkanlah rahmat dan keselamatan kepada keluarga Muhammad, sebagaimana telah Engkau limpahkan rahmat dan keselamatan kepada Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim. Jadi saudara muslim mendoakan rahmat dan keselamatan untuk Muhammad. Lalu bagian mana yang salah dari pernyataan para murtadin yang disampaikan pendeta Budi Asali? Faktanya memang saudara muslim bersolawat untuk nabinya. Kita nggak bisa lagi meragukan masalah itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Nabi SAW mengatakan pada seorang sahabat, ayahku dan ayahmu di neraka. Nabi SAW mengatakan pada seorang sahabat, ayahku dan ayahmu di neraka. Nah, begitu penyampaiannya. Ya sudah, kita terima apa adanya kan. Kemudian juga ada seorang bertanya kepada Nabi SAW, di mana ayahku? Kata Rasulullah SAW, ayahmu di neraka. Kemudian ini dalam Sahih Muslim. Kata orang itu sedih, kata Rasulullah SAW, inna abi wa abaka finnar. Sungguh ayahku dan ayahmu di neraka. Baik. Masalah ayah ibu Nabi di neraka atau tidak masalahnya. Apologi atau apa kan begitu. Yang dikatakan oleh pendeta Manurung itu tidak salah, itu loh. Kalau seumpama pendeta Manurung itu selalu mengaitkan dengan keoriginalan atau keaslian sejarah, itu kan. Bapak Ali ini saya nggak tahu, dari tadi selalu mengaburkan tentang teks, dan dengan Bapak siapa ini, Mas'ud. Saya ragu Bapak moderator, bahwasanya orang Islam menurut hemat saya itu kalahnya di sini, gitu loh. Tidak mengikuti sejarah, sedangkan orang Kristen, orang Nasrani itu selalu mengikuti sejarah. Bagaimana Bapak Ali dan Bapak Mas'ud itu membuktikan bahwasanya Al-Quran adalah kebenaran ilmu kalamullah, gitu loh. Bagaimana Anda membuktikan kepada saya, atau kalian membuktikan kepada saya bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah? Bagaimana Anda membuktikan itu? Oke, makasih. Coba apa yang mau kamu tanyakan dulu yang pakai kopiah hitam itu loh. Ya coba saya ingin tahu dulu. Itu dari tadi terus gini, coba saya mau coba dikasih itu, coba. Biarlah gua. Loh. Ayo coba tanya apa? Berdiri, kenalkan nama, kampung, RT, RW, kelurahan mana, coba. Tanya, berdiri. Oke. Nama saya Marhen. Siapa? Marhen. Iya. Oke, ya. Selamat sore. Sore juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa nggak mengucapkan assalamualaikum? Sama saja. Oh, Iya. sama saja ya. Sore sama assalamualaikum sama aja. Ini Islam apa Islam ini? Ya, terserah Anda yang menilai itu. Ini Pak ya, moderator. Loh, Anda itu tanya sama saya atau tanya pembicara? Bentar. Dari awal saya mengikuti kajian ini itu tidak sistematis, itu kan. Tidak sistematis. Judulnya saja membedah keaslian Bible dan Al-Quran, itu kan. Melalui tinjauan apa? Arkeolog atau sejarah, antropologi atau apa, kan begitu. Yang dikatakan oleh pendeta Manurung itu tidak salah, itu loh. Kalau seumpama pendeta Manurung itu selalu mengaitkan dengan keoriginalan atau keaslian sejarah, itu kan. Bapak Ali ini saya nggak tahu, dari tadi selalu mengaburkan tentang teks, dan dengan Bapak siapa ini, Mas'ud. Saya ragu Bapak moderator, bahwasanya orang Islam
menurut hemat saya itu kalahnya di sini, gitu loh. Tidak mengikuti sejarah, sedangkan orang Kristen, orang Nasrani itu selalu mengikuti sejarah. Bagaimana Bapak Ali dan Bapak Mas'ud itu membuktikan bahwasanya Al-Quran adalah kebenaran ilmu kalamullah, gitu loh. Bagaimana Anda membuktikan kepada saya atau kalian membuktikan kepada saya bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah? Bagaimana Anda membuktikan itu? Oke, makasih. Iya. Dan yang kedua, ada yang kedua ini. Iya. Oh, iya. Tenang saja Bapak moderator. Ini buat pembelajaran buat Anda ya. Ya, buat Anda. Ya? Iya, buat Anda. Ya. Artinya jangan moderator dikuasai oleh forum. Anda selalu dikuasai oleh forum. Dari tadi berapa orang yang nanya itu? Waktunya terbatas, berapa waktu yang harus dibatasi? Anda tidak pernah menuntut itu kepada forum. Itu kesalahan Anda moderator. Gitu ya. Itu. Oke, besok Anda yang saya jadi moderator kalau gitu. Saya ini orang SD, lulusan SD Bapak moderator. Iya. Boleh dicek rumah saya di Gubeng. Lulusan SD, ndak tamat itu SD-nya. Ndak punya titel saya. Mohon maaf kalau saya curah di sini ya. Tapi Anda sebagai seorang muslim. Oh, tidak penting itu. Enggak penting. Bagi saya penting. Bagi saya penting. Saya akan tanya kepada Anda umat Nabi Muhammad. Mohon maaf. Biarkan saya dan Tuhan yang tahu. Oh iya, oke. Itu mah gaib. Cuma saya mau tanya, Anda umat Nabi Muhammad atau tidak? KTP saya Islam moderator. Ya udah, yang saya tanyakan Anda muslim atau tidak, itu aja. KTP saya Islam moderator. Gitu loh. Mohon maaf moderator, saya kecewa dengan dialog ini karena dari tadi bulat saya bertengkar terus membahas masalah teks, itu kan, tidak membahas masalah arkeolog. Bagaimana membuktikan Al-Quran itu adalah kalamullah? Itu saja saya. Oke, terima kasih. Ya udah, terima kasih. Dan yang kedua, loh, tadi sudah kedua. Dan yang pertama itu, tadi Anda sudah bilang kedua. Buat pendeta Manurung, biar adil, kan nanti ada toleransi di sini, biar tidak ada gap di luar, itu loh. Biar tidak selalu bentrok teks, apakah Tuhan, Yesus itu Tuhan, itu tidak penting buat saya. Nah, yang kedua, buat pendeta Manurung, bagaimana pendeta membuktikan kebenaran Bible itu kepada kaum Yesus atau hamba-hambanya Yesus atau domba-dombanya Yesus? Bagaimana menurut kajian arkeolognya ya? Terima kasih. Oke, selamat siang. Ya. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah mendengar ya. Teman-teman boleh memberikan komentar di kolom komentar. Sebaiknya yang cerdas, yang mendukung, tetap menghormati orang lain sekalipun berbeda keyakinan, agama dan pendapat ataupun argumentasi. Hal itu penting untuk kita pelihara. Perbedaan itu selalu ada, tetapi jangan buat perbedaan untuk mendiskreditkan orang lain. Oke, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita menyimak dari awal hingga akhir, saya putar di awal video tersebut bahwa apa yang terjadi ketika seorang pendeta menghadapi seorang muslim ketika debat, lalu timbul saling bertanya dan diberikan ke audiens untuk bertanya. Malah mereka ini kayak preman pasar atau kayak tawuran anak kecil, anak sekolah yang hendak menyerang pendeta tersebut. Hal ini sangat memalukan dan tidak dewasa teman-teman. Hal ini sangat tidak dapat dicontoh ya, sangat memalukan. Saya tidak tahu bagaimana pendapat saudara-saudari kita muslim mengenai tingkah laku daripada ustadz dan juga para polemikus yang ada di dalam tersebut teman-teman. Ini sangat malu sekali. Nah teman-teman, mereka ini kan suka membahas Alkitab. Ketika mereka ditanya, mereka malah ngamuk. Itulah yang terjadi di dalam video tersebut. Mereka bebas membahas Alkitab, bahkan dengan mudahnya berkata, kamu menafsirkan liar agama dan lain sebagainya. Mereka yang suka sekali menafsirkan Alkitab tanpa dituduh, tanpa disebut penistaan agama. Tapi mereka, ketika mereka dibahas, mereka justru ngamuk. Nah teman-teman, hal ini tidak dapat dicontoh. Hal ini sangat mencoreng wajah seorang yang belajar.
Kenapa? Kalau seseorang itu belajar atau menempuh pendidikan tinggi, maka seharusnya mereka dapat memilah cara berpendapat. Dia harus memakai kerja keras otak, pikiran, penggalian dibandingkan otot, ngamuk, suara besar dan lain sebagainya. Tapi itu tidak kita temukan di antara mereka. Mereka hanya ingin menghantam si pendeta tersebut. Kasihan sekali ya. Oke, teman-teman, kita lihat video yang kedua. Nah, video yang kedua ini memang sudah agak lama, tetapi ini cuma memflashback ke depan, ke belakang, bahwa dulu pun pernah dari salah satu ustadz yang di dalam itu pernah kena hajar dari seorang yang beragama Islam lulusan SD, teman-teman, yang mana mereka itu berputar, berkeliling-keliling liar, tidak bisa memberikan pertanggungjawaban sesuai dengan tema yang dibahas. Nah, apa tema yang dibahas menurut Muslim tersebut? Tentang arkeologi dan sejarah dan dalam dua agama, yaitu Islam Kristen. Tetapi yang dia temukan justru narasumber dari Islam tersebut berputar-putar. Jadi pertanyaannya itu mendarat, teman-teman. Bagaimana Al-Quran itu dapat dipercaya sebagai kalamullah? Harus dibuktikan dari arkeologi, sejarahnya. Nah, ini menarik, teman-teman. Kalau mereka berani membongkar itu, arkeologinya, sejarahnya, wah, itu makin luar biasa. Saya yakin itu makin luar biasa. Kalau ada yang berani membuka fakta itu, arkeologi, Islam, Quran, hadis, arkeologinya dibongkar ke permukaan, apakah ada bukti nggak, ada yang melihat nggak, segala macam, itu pasti akan menjadi berita gempar, teman-teman. Nah, itu menjadi PR yang harusnya dicari oleh para polemikus, para ustadz, bukan malah sibuk membahas kekristenan yang mereka tidak ngerti. Secuil pun mereka tidak akan ngerti tentang Alkitab. Mereka kan cuma numpang dalam arti mengais, numpang supaya dapat cuan, dapat makan dengan membahas Alkitab, lalu diberi gelar kristologi gitu ya kan. Kasihan sekali memang mereka ini ya. Mereka bisa membahas Alkitab sesuka hati mereka, tafsir liar sana sini ya, tapi mereka aman dan disebut dakwah, membentengi umat, akidah gitulah ya. Oke, teman-teman, jadi kalau kita mau melihat dari dua video ini memang tidak pernah para polemikus ini, para oknum ustadz ini berbenah diri loh gitu ya. Mereka hanya mengandalkan kalah di argumen, kalah di penelitian, kalah di literatur, maka yang menang itu otot besar suara. Ini sungguh sangat disayangkan, teman-teman. Oke, mari cerdas ya. Di zaman internet ini kita bisa mencerdaskan banyak orang, bukan mengandalkan otot, apalagi mau bertingkah seperti preman. Oke, teman-teman, sebaiknya galilah Quranmu, hadismu, Islam dan lain sebagainya, daripada Anda sibuk membahas tentang Alkitab yang tidak Anda mengerti. Oke, ini teman-teman video saya, tidak perlu kepanasan karena ini bentuk reaksi kita terhadap apa yang terjadi. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.